Jumpa lagi saudara-saudara bersama saya, Padre Marco. Kali ini saya ingin menanggapi banyak pertanyaan yang ditujukan kepada saya menyangkut ziarah tahun jubileum ke Roma dan Vatikan, dan banyak pertanyaan lain yang menyangkut hal-hal ini. Pertama-tama perlu diketahui bahwa pada tanggal 24 Desember 2024 yang lalu, Paus Fransiskus sudah membuka Holy Door atau pintu suci pertama-tama di Basilika Santo Petrus Vatikan, kemudian menyusul 3 basilika kepausan yang lainnya adalah Basilika Santo Paulus di luar tembok di kota Roma bagian timur, lalu Basilika Santo Yohanes Lateran, dan Basilika Santa Maria Maggiore yang letaknya tidak jauh dari Basilika Santo Yohanes Lateran. Jadi ada 4 basilika kepausan di Roma dan semuanya memiliki Holy Door atau pintu suci. Para peziarah biasanya mengunjungi Holy Door atau memasuki Holy Door, pintu suci dari keempat basilika tersebut. Kelihatannya bahwa mereka memulai dari Holy Door Tahta Suci Vatikan di Basilika Santo Petrus, kemudian menyusul basilika-basilika yang lainnya. Tetapi tergantung, itu bukan merupakan sebuah syarat penting. Tergantung dari program para peziarah. Bisa juga dimulai dari mana saja, asalkan tahu di mana letaknya supaya kunjungan ke Holy Door itu intensif, efektif, dan tidak makan banyak waktu dan bisa menyelesaikan keempatnya dalam tenggang waktu yang relatif singkat dan tidak bertele-tele. Nah, saya mulai dengan beberapa informasi menyangkut Holy Door Tata Suci Vatikan atau Basilika Santo Petrus. Ada banyak pertanyaan. Romo, apakah kita harus mendaftar kalau kita mau masuk Holy Door? Jawabannya, ya, sebaiknya daftar. Entah Anda sendiri, entah Anda dengan 2-3 orang, tetapi sebaiknya mendaftar, karena Vatikan menginginkan agar mereka akan mendapat jumlah yang pasti atau bisa mendapat keterangan yang valid tentang jumlah para peziarah yang memasuki Holy Door, terutama di Basilika Santo Petrus, Vatikan. Tetapi, ada tetapinya. Kalau seandainya peziarah itu jumlahnya kurang dari 10 orang, maka walaupun sudah mendaftar, dia akan harus menanti agar berkumpul atau mengikuti atau join dengan grup-grup lain yang jumlahnya 10 ke atas untuk mulai berziarah dari tempat mulai berziarah, yaitu di awal dari Via della Conciliazione. Di situ ada info point tidak jauh dari Castel Angelo, di situ mulai ziarah. Tetapi kalau jumlah peziarah lebih dari 10 orang dalam satu grup, maka mereka bisa mulai berziarah dengan menerima salib jubileum di info point tersebut. Jadi mulainya harus selalu di situ. Entah sendiri, entah 2-3, atau grup-grup, mulainya biasanya dari situ. Kalau Anda ingin mengadakan ziarah yang teratur melalui koridor yang sudah disiapkan, mulai dari info point tadi hingga ke Holy Door, melewati lapangan ruas jalan Via della Conciliazione, masuk Piazza San Pietro atau lapangan Santo Petrus, belok ke kanan sedikit, masuk di antara tiang-tiang bulat, lalu belok kiri, lalu melakukan security check-in karena masuk negara baru, negara Vatikan. Lalu di situ setelah melewati checkpoint, otomatis doa-doa semua dihentikan. Lalu setelah semuanya selesai, baru diproses lagi melalui koridor yang sudah disiapkan, pelan-pelan ke depan naik tangga hingga masuk ke Holy Door. Bagi yang tidak melakukan registrasi, tentu ruginya adalah Vatikan, karena nanti Vatikan tidak memiliki daftar jumlah yang akurat. Tetapi mereka itu bisa berjalan ke arah kanan dari lapangan Santo Petrus, di luar dari
tiang-tiang bulat putih itu dan mulai masuk dari sudut kanan. Di situ biasanya ada banyak antrian dan antrian yang panjang sekali untuk bisa masuk ke security check-in. Lalu dari situ mereka berjalan bebas atau masing-masing dengan caranya. Jaraknya pendek setelah security point itu untuk masuk ke Holy Door. Dan mereka tentu bebas entah melakukan doa pribadi atau bagaimana caranya. Tetapi mereka yang mendaftar dan mengikuti kelompok-kelompok regular, kelompok-kelompok besar, itu biasanya menerima salib jubileum dan melakukan ziarah dengan salib di depan mereka. Dengan doa-doa yang sudah disiapkan oleh Info Point Vatikan, biasanya dalam beberapa bahasa, sudah diprint dan disiapkan di sana. Tidak ada bahasa Indonesia sayangnya saudara-saudari, yang ada adalah bahasa Inggris, bahasa Italia, Spanyol, Prancis, Jerman, dan bahasa-bahasa besar lainnya. Nah, demikian info singkat. Lalu bagaimana? Apakah setelah masuk Holy Door atau bagaimana melakukan langkah-langkah masuk menuju Holy Door atau melewati Holy Door? Bagi mereka yang melakukan ziarah dalam kelompok dengan salib jubileum tersebut, biasanya ada panduan doa di mana mereka harus berhenti, lalu di mana mereka harus berjalan. Selalu ada petugas, volunteer yang selalu mengatur. Mereka menggunakan jaket hijau dengan tulisan volunteer atau dalam bahasa Italia volontario. Di situ mereka biasanya membuka pintu atau membiarkan atau menahan atau menyuruh berjalan terus. Para kelompok atau kelompok-kelompok itu sudah memiliki teks doa. Selalu ada petunjuk di mana mereka berhenti, di mana mereka bisa berjalan terus. Tentu saja di setiap lampu merah mereka harus berdiri dan ada petugas yang menjaga. Setelah sampai di depan Holy Door, biasanya ada kesempatan untuk berdiri sebentar untuk mendaraskan mazmur yang tepat atau doa-doa yang tepat. Kemudian mereka dipersilakan untuk melangkah maju dan memasuki Holy Door. Ingat selalu bahwa oleh karena antrian atau banyak orang yang berprosesi atau masuk ke Holy Door, maka tidak diperkenankan untuk berdiri berlama-lama di depan Holy Door. Jadi hitungan detik harus masuk dan harus melakukan sesuatu kalau mau, entah menyentuh lembaran pintu pintu Holy Door kiri atau kanan, atau ada yang menciumnya, tetapi tidak berhenti untuk berdoa dan berpanjang-panjang. Karena di situ selalu ada petugas yang menjaga dengan ketat. Barang siapa yang berhenti dan berlama-lama akan selalu ditegur dan diseret atau dipanggil untuk cepat berjalan ke depan. Nah, setelah melewati itu, untuk mereka yang melakukan secara grup, mereka akan juga berhenti di dalam basilika tahap demi tahap untuk berdoa, tetapi dipandu oleh volunteer sehingga tidak memblokir orang lain. Biasanya setelah masuk Holy Door, orang mendoakan intensi Bapa Suci dengan mendaraskan doa Bapa Kami 3 kali Salam Maria dan kemuliaan, lalu disusul dengan Aku Percaya dan dipandu. Setiap kelompok tentu saja mengambil inisiatif untuk bisa bernyanyi atau mendaraskan rosario atau doa-doa yang berada di luar dari teks-teks yang disiapkan oleh panitia tersebut. Jam buka Holy Door adalah jam 8 pagi dan juga info point pemula di mana orang mendaftar diri dan mengambil salib jubileum. Dan terbuka untuk info point ini sampai pukul 17 sore. Dan itu adalah grup terakhir yang diterima untuk berproses masuk Holy Door. Sedangkan Holy Door itu sendiri dan Basilika Santo Petrus Vatikan tetap terbuka sampai jam 7 malam, jam 19 malam. Demikianlah info. Dan bagaimana? Apakah seperti kali-kali lalu bahwa orang akan mendapat sertifikat jubileum dan sertifikat Holy Door sekalian? Ya, benar. Ada satu kantor namanya Info Point Central. Letaknya juga tidak jauh dari Info Point yang tadi.
di ruas jalan Via della Conciliazione, jalan besar di depan lapangan Santo Petrus yang menghubungkan Vatikan dan Sungai Tiber dan Castellangelo. Kalau kita berjalan dari arah Basilika Santo Petrus menuju sungai atau Castellangelo, letak info point sentral itu persis di sebelah kanan di Via della Conciliazione nomor 7, persis di samping kantor saya sendiri. Dan di situ biasanya buka mulai dari jam 8 pagi sampai jam 6 malam. Di situ orang bisa masuk, dan kalau tidak ada antrian, syukurlah langsung memesan sertifikat untuk Holidor atau tahun jubileum. Nah, kalau sudah sampai di depan petugas di dalam info point sentral ini, cukup saja menyerahkan nama secara tertulis. Di situ mereka akan menulis kembali nama-nama itu, tetapi mereka tidak menulisnya secara single atau secara pribadi atau perorangan. Biasanya mereka menyertakan kalimat atau kata family di depannya. Tidak ada dalam bahasa Indonesia, hanya ada dalam bahasa-bahasa besar, Inggris, Italia, Jerman, Prancis, Spanyol, Portugis barangkali juga ada. Nah, di situ biasanya kita orang Indonesia memesannya, kebanyakan memesan dalam bahasa Inggris. Cukup saja menyerahkan nama-nama orang yang sudah masuk ke Holidor. Ada kemungkinan bahwa kalau orang sudah pasti akan masuk Holidor, bisa juga memesannya sebelum masuk ke Holidor. Yang penting bahwa jujur dan pasti bahwa akan masuk ke Holidor dengan menyerahkan tanggal. Kalau seandainya dipesan hari ini tetapi masuk Holidor besok, maka akan dicantumkan tanggal pemesanan dan bukan tanggal masuk Holidor. Misalnya hari ini saya pesan untuk masuk besok, maka hari ini tanggal 8 Februari 2025 akan ditulis di atas sertifikat. Sertifikat itu bagian depannya tertulis semuanya dalam bahasa Latin, dan di belakangnya ada terjemahan-terjemahan dalam berbagai bahasa. Nah, tulisan di depan sertifikat atau di atas sertifikat halaman depan tersebut, kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, bunyinya seperti ini. Sertifikat ini membuktikan bahwa pada tahun Tuhan kita 2025, selama jubileum, lalu muncul nama orang yang masuk Holidor, dengan kusuk melakukan ziarah ke Roma, hadir di antara para peziarah, dan dengan rasa hormat yang mendalam mengunjungi makam para rasul suci Santo Petrus dan Santo Paulus. Semoga benih-benih harapan yang ditaburkan di tahun suci ini menghasilkan panen yang paling subur dan tetap menjadi sebuah saksi sejati akan kebangkitan Kristus. Diterbitkan di Roma dari kantor pusat Dikasterium untuk evangelisasi, bagian pertanyaan fundamental mengenai evangelisasi di dunia pada hari dan tanggal, bulan, dan tahun. Nah, saudara-saudari, di dalam teks ini, teks Bernas ini disertakan juga Santo Petrus dan Santo Paulus. Artinya, ketika peziarah masuk ke Holidor Basilika Santo Petrus Vatikan, otomatis dia bersentuhan juga dengan Rasul Santo Petrus, karena ketika melewati Holidor di Basilika Santo Petrus, mereka akan dipandu oleh volunteer atau orang yang mendampingi untuk sampai juga berhenti di depan makam Santo Petrus. Lalu setelah itu mereka akan menyerahkan salib jubileum itu kepada petugas, dan setelah itu mereka bebas. Nah, bagaimana dengan Rasul Santo Paulus ini? Seperti kita ketahui bersama, Rasul Santo Paulus dibaringkan atau dimakamkan di Basilika Santo Paulus di luar tembok, di arah timur atau di wilayah timur kota Roma. Basilika ini juga memiliki Holidor seperti yang saya singgung pada awal pembicaraan ini. Jadi biasanya sertifikat yang dikeluarkan ini mengandaikan bahwa para peziarah tidak hanya mengunjungi Holidor Basilika Santo Petrus Vatikan, tetapi juga Holidor Santo Paulus di luar tembok, dan juga kalau punya waktu dan punya keinginan, bisa juga ke Basilika Santo Yohanes Lateran, lalu Basilika Santa Maria Maggiore. Kebanyakan orang setelah sampai di Basilika Santo Yohanes Lateran menyempatkan diri untuk masuk Basilika atau Gereja Scala Santa atau Tangga Suci yang berada persis langsung di samping Basilika Santo Yohanes Lateran.
Apa itu basilika atau gereja tangga suci? Gereja atau basilika itu memiliki sekitar 27 anak tangga yang diyakini secara sejarah bahwa Kaisar Konstantinus bersama ibunya Santa Helena pernah mengambil pecahan-pecahan atau peninggalan-peninggalan tangga-tangga Pilatus dari istana Pilatus di Yerusalem ratusan tahun atau 300-an tahun setelah wafatnya Yesus Kristus. Mereka membawanya ke kota Roma, lalu mereka membiarkan dibuatkan tangga-tangga dan dipasang di dalam basilika tersebut, sehingga orang-orang diberikan kesempatan untuk berlutut, berjalan sambil berlutut, bagi orang yang bisa ya, untuk berlutut sepanjang 27 anak tangga dari tangga awal sampai ke tangga terakhir sebagai bentuk silih dosa dan meminta berkat Tuhan. Basilika ini selalu penuh dengan manusia karena merupakan sebuah objek wisata yang sangat menarik. Setelah dari sana, boleh berjalan kaki menuju Basilika Santa Maria Maggiore karena letaknya tidak berjauhan. Di sana ada juga Holy Door untuk diselesaikan 4 basilika kepausan di Roma. Di sana juga, di basilika masing-masing ini diterbitkan juga sertifikat. Dan bagaimana dengan registrasi untuk ketiga basilika yang lain ini? Di halaman Jubileum, halaman sentral, ya, www.iubilaeum2025.va, Jubileum 2025.va. Di situ Anda akan masuk ke dalam situs sentral, situs utama Jubileum 2025. Kalau Anda menggunakan bahasa Inggris, maka Anda akan sampai kepada halaman pertama. Di situ tertulis pada baris kedua, kalender Jubilee 2025, dan the third one is pilgrimage. Kalau Anda menekan pilgrimage, maka muncul sebuah tab. Sebelah kiri, paling luar kiri, Anda tertulis Registration of Holy Doors. Ketika Anda menekan Registration for Holy Doors ini, bentuknya jamak ya saudara-saudara, berarti bukan saja Basilika Santo Petrus Vatikan. Ketika Anda buka, maka di situ tertera nama keempat basilika tersebut. Dan Anda bebas untuk melakukan registrasi. Dan saya belum pengalaman untuk melakukan mengunjungi 3 Holy Door di 3 basilika yang lain ini, maka saya tidak bisa menyampaikan sesuatu yang akurat. Saya menyampaikan sesuatu yang saya pernah lakukan. Ya, pengunjung nampak banyak setiap hari dan akan bertambah. Sejak bulan Desember tahun lalu pada tanggal 24 hingga kini sudah lebih dari 1,5 juta manusia masuk ke dalam Holy Door Basilika Santo Petrus Vatikan, dan akan bertambah jumlah tersebut karena cuaca di Roma semakin baik, pelan-pelan masuk primavera alias musim semi, kemudian musim panas, dan musim-musim ini sangat diincar oleh banyak pesiara dan banyak turis. Maka kalau Anda ingin masuk ke dalam Holy Door di Basilika Santo Petrus Vatikan, maka sempatkanlah diri Anda untuk mencari waktu yang tepat. Demikianlah info-info saudara-saudari. Selamat datang dan selamat bersiara.